Jokowi siap-siap kabur. Mehmet Hakim. Prediksi hasil pemilu 2024 memang seru. Berbagai kemungkinan bisa terjadi. Semua paslon tentu sudah bersiap-siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Andaikan 02 yang menang Pilpres, pasti 01 dan 03 tidak akan terima karena pemilunya curang. Pelaku kecurangan adalah Jokowi dengan menggunakan segala kekuasaannya untuk memenangkan anaknya yang jadi Cawapres 02. Jadi kubu 02 adalah penerima keuntungan dari kejahatan Jokowi. Proses hak angket, pengaduan kecurangan akan terus berlangsung seandainya MK dan DPR dapat mementahkan gugatan 01 dan 03. Masalah tidak akan selesai juga. Besar kemungkinan pemerintahan Prabowo tidak akan berjalan normal. Setiap saat di Jakarta maupun di daerah akan ramai orang berdemo, protes menentang anak haram konstitusi itu. Semakin parah jika kemampuan negara untuk bayar utang sangat lemah. Karena Prabowo diprediksi akan fokus belanja alutsista dan memberikan makan gratis. Kemudian diperkirakan mengelola pemerintahan seperti mengelola bisnis sesuai visinya. Tidak ada yang bisa menjamin Prabowo akan selamat karena karakter Jokowi yang culas sudah menjadi bawaannya. Jika Prabowo sakit atau meninggal dengan berbagai sebab, Wapres otomatis akan jadi presiden. Tentu kondisi politik akan semakin panas. Apalagi Gibran tidak memiliki adab sopan santun pada yang lebih tua. Apakah selanjutnya Panglima, Kapolri, dan para menteri akan bisa menerima diperintah Gibran? Apalagi rakyat. Jadi begitu Gibran naik jadi presiden, sangat mungkin Indonesia terpecah belah. Umumnya masyarakat di daerah, termasuk di Solo sendiri, gak rela Gibran memimpin Republik Indonesia. Begitu juga jika Prabowo yang jadi presiden, rasanya tidak ada jaminan Jokowi akan selamat. Ingat, Prabowo pernah dicurangi Jokowi dalam Pilpres. Bagaimana bisnisnya, sumber dananya dihambat, kita semua tahu. Pasti Jokowi akan merasakan balasannya, walaupun Gibran jadi wapresnya. Jokowi diperkirakan tidak akan aman di bawah Prabowo. Jika Prabowo tega dengan meninggalkan ulama dan emak-emak para pendukungnya dulu, maka meninggalkan Jokowi itu perkara kecil. Seandainya 01 Anies menang, pasti kubu 02 tidak puas, apalagi sudah pesta selamatan segala. Ada rasa malu, jengkel, marah, banyak dana keluar. Para pendukung Jokowi mungkin akan ngamuk. Bupati, polisi, ASN, kepala desa, penerima bansos akan jadi sasaran kemarahan. Anies yang membawa arus perubahan tentu akan melakukan perubahan mendasar, menegakkan keadilan dan memperbaiki ekonomi kalangan menengah bawah. Artinya siapa saja yang bisnisnya kotor akan dibabat habis. Pemimpin-pemimpin yang lurus akan diberi tempat selayaknya. Jokowi termasuk pejabat kotor, jadi termasuk yang harus ditertibkan. Melihat kondisi seperti itu, Jokowi diduga akan segera kabur ke luar negeri karena takut digugat atas kejahatannya selama ini. Begitu juga para pembantunya termasuk KPU dan pengkhianat lain akan ikut mengungsi atau minimal ngumpet. Saat 01 menang, sangat mungkin dibentuk pengadilan ad hoc sebagai ganti pengadilan rakyat dengan eksekutor khusus untuk menangani kebrutalan kejahatan politik dan ekonomi. Akan tetapi Anies akan merangkul seluruh komponen bangsa yang baik untuk bersama-sama membangun negeri. Anies bukan tipikal pemimpin yang suka melanggar janji. Begitu juga jika Ganjar yang menang, Jokowi tidak akan aman juga karena dianggap pengkhianat dan terlalu banyak dosa. Pilihan terbaik Jokowi akan tetap kabur ke luar negeri. Indonesia dianggap tidak aman buat Jokowi dan keluarganya. Jadi siapapun presidennya ternyata tidak ada yang aman buat Jokowi sekeluarga. Tidak akan ada jaminan keamanan karena kejahatan Jokowi terhadap musuh-musuh politiknya, terhadap rakyat dan pada para pendukungnya yang telah dikhianati, serta banyaknya pelanggaran konstitusi dan hukum. Mengerikan memang buat keluarga Jokowi.
tapi itu resiko yang Jokowi sudah tahu pasti. Tahun 1792 di Prancis, Raja Louis ke-16 dan istrinya Marie Antoinette dihukum mati dengan dipotong lehernya akibat masalah finansial dan kenaikan pajak. Di abad 20, sederet nasib diktator mengalami nasib serupa akibat perilaku politiknya semasa berkuasa. Bagaimana dengan Jokowi yang berwajah lugu tapi daya rusaknya luar biasa terhadap negeri ini? Korupsi berkembang, nepotisme, kecurangan di pemilu, pembohong ulung. Berapa rakyat yang terbunuh akibat kecurangan dan kebenciannya? Dalam sejarahnya belum ada presiden Indonesia yang dihukum mati, tapi Jokowi harus berhitung cermat dan siap-siap dengan resiko terburuk. Manakala ketidakpuasan rakyat menjadi sebuah revolusi, kemarahan massal tidak dapat diatasi oleh pasukan polisi dan senjata. Kemarahan hanya dapat diobati dengan cara melakukan apa yang diminta rakyat.